Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang saya dapat dari salah satu kerabat dekat saya. Dan pada saat itu kisah ini cukup menggemparkan di kampungnya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1990. Jadi memang pada saat itu sahabat saya ini atau kerabat dekat saya ini masih sangat kecil umurnya. Dan diceritakan oleh orang tuanya. Dan kejadiannya di daerah Jawa Barat. Pada malam hari itu suasana desa sangatlah sepi. Ya memang daerah tersebut sangat terpencil ya tempatnya. Jadi sekitar jam 7 malam itu suasana desanya sudah sangat hening. Bahkan desa tersebut juga belum terjamah oleh pemerintah. Jadi untuk masuk listrik saja belum ada ya pada saat itu. Dan jalan menuju desa tersebut juga masih tanah merah, belum ada aspal pada saat itu. Di suatu rumah ada satu keluarga yang memiliki 2 orang anak. Anak bungsu dari keluarga tersebut pada malam hari itu sedang sakit keras. Jadi badannya itu panas tinggi. Kita sebut saja di sini anak tersebut bernama Rita. Rita terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Jadi untuk membawa Rita ini berobat ke rumah sakit saja orang tua Rita ini nggak mampu. Jangankan berobat ke rumah sakit ya teman-teman, untuk makan sehari-hari saja orang tua Rita ini agak kesulitan. Di sini kita sebut saja nama orang tua dari Rita ini, ayahnya Kang Adit, sedangkan ibunya adalah Teh Nunung. Kang Adit pada saat itu ayah dari Rita ini sedang tidak memegang uang sepeser pun, dikarenakan memang latar belakang pekerjaan dari ayahnya Rita ini sebagai petani. Dan pada saat itu hasil taninya dari kedua orang tuanya Rita ini sedang tidak baik. Hampir dibilang gagal. Dan bukan cuman dari keluarga Rita saja ya teman-teman, tapi hampir satu kampung ya mengalami musibah ini. Dan kebetulan pada saat orang tuanya ini sedang dalam kesulitan ekonomi, bukan kebetulan sih ya, maksudnya lagi mendapatkan musibah seperti itu, si Rita ini kondisi kesehatannya tiba-tiba langsung menurun, sakit tiba-tiba. Jadi sakitnya itu suhu badannya Rita ini tiba-tiba panas bahkan sampai kejang. Membuat kedua orang tuanya Rita ini ya, Kang Adit sama Teh Nunung ini benar-benar kebingungan sampai benar-benar ya mau gimana lagi gitu. Sedangkan mereka sedang tidak pegang uang, jangankan untuk berobat ke dokter, mau makan sehari-hari aja sampai ngutang ke warung. Jadi setelah melihat kondisi anaknya yang sudah sakit seperti itu ya, udah 3 hari tapi panasnya ini nggak reda-reda juga, udah berusaha untuk minum obat warung, tapi kesehatannya atau panas tubuhnya Rita ini nggak turun-turun. Nah di sini Kang Adit ini bilang sama istrinya, aduh gimana ya Neng, Akang udah bingung gimana caranya biar Rita ini minimal turun aja gitu panasnya.
Aduh gimana ya Kang, saya juga bingung, kita kan bener-bener lagi nggak pegang uang. Atau Akang coba deh pinjem sama siapa gitu Kang, teman-teman Akang. Ya mana tahu ada yang kasihan sama kita dan mau bantu kita, minimal untuk bawa si Rita ke rumah sakit dulu aja deh Kang. Jadi setelah mendengar ucapan dari istrinya Teh Nunung, Kang Adit ini bergegas menuju ke rumah temannya gitu ya, berusaha untuk meminjam uang biar anaknya ini bisa berobat ke rumah sakit atau bidan atau apapun lah yang terdekat di daerah situ. Tapi Kang Adit tidak mendapatkan hasil yang ia inginkan karena memang kondisi keuangan dari teman-temannya pun juga sama seperti Kang Adit. Jadi sama-sama mengalami kesulitan ekonomi juga. Nah, setelah sampai ke rumah, Kang Adit ini kembali ngasih tahu sama Teh Nunung bahwa ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Jadi tidak mendapatkan pinjaman uang. Pada saat sampai ke rumah, Kang Adit ini bilang sama istrinya, "Nung, maaf, Akang nggak bisa pulang bawa uang. Soalnya teman-teman Akang juga kondisinya sama kayak kita, sedang mengalami kesulitan ekonomi juga. Jadi sekarang Akang juga bingung mau pinjam sama siapa lagi, Nung." Jadi Kang Adit ini bukan yang nggak berusaha ya teman-teman. Jadi dia ini sudah berusaha pinjem sana sini sama teman-temannya. Apa yang bisa mereka jual juga mungkin mereka jual. Tapi karena memang kondisi ekonomi mereka ini bisa dibilang memang nggak mampu. Jadi mereka mau jual apa juga bingung gitu ya. Karena uang yang biasanya didapatkan oleh Kang Adit ini hanya cukup untuk makan sehari-hari mereka saja. Bahkan bisa dibilang itu juga kurang pada saat itu. Tiba-tiba Teh Nunung ini bilang sama Kang Adit, "Kang, apa nggak coba ke rumah Kang Budi? Coba deh Akang kesana lagi, usaha satu kali lagi aja Kang. Ya mana tahu Kang Budi kasihan sama kita karena memang kan di sini Rita Kang yang lagi sakit keras. Masa iya dia nggak mau bantu kita Kang? Keponakannya loh Kang yang sakit." Nah, setelah mendengar perkataan dari Teh Nunung, Kang Adit ini lama ya terdiam. Jadi teman-teman, Kang Adit ini memiliki kakak kandung atau abang kandung bernama Kang Budi. Dan perekonomian Kang Budi ini jauh lebih baik dari Kang Adit. Namun Kang Adit ini pernah mengalami kejadian buruk terhadap kakaknya. Maksudnya pengalaman buruk, pernah disakiti hatinya oleh Kang Budi. Untuk kembali datang ke rumah Kang Budi ini, Kang Adit ini mikirnya itu sampai ribuan kali. Karena sebelumnya itu Kang Adit pernah sangat dikecewakan oleh abangnya itu. Ya, karena memang Kang Adit ini orang susah, jadi sama abangnya ini tidak pernah dianggap dan hanya dilihat sebelah mata saja. Jadi waktu itu pernah Kang Adit ini datang ke rumah Kang Budi hanya untuk bersilaturahmi. Namun respon dari Kang Budi ini sangatlah tidak baik. Jadi kalau misal Kang Adit datang itu pikirannya ya cuma mau minta uang aja. Pada saat itu Kang Adit ini benar-benar merasa sakit hati. Dan sejak saat itu juga Kang Adit ini udah gak mau datang ke rumah abangnya itu. Dan setelah dibujuk lagi oleh istrinya dikarenakan anaknya yang sakit, kondisi anaknya yang membuat Kang Adit ini berubah pikiran teman-teman. Akhirnya dengan berat hati karena terpaksa melihat kondisi anak, ya orang tua mana ya yang mau melihat anaknya ini sakit. Dan Kang Adit ini juga sudah berusaha namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya Kang Adit memutuskan untuk kembali datang ke rumah Kang Budi, berharap belas kasihan dari Kang Budi agar bisa membantunya untuk meminjamkan uang untuk membawa Rita ke rumah sakit. Dan keesokan harinya Kang Adit ini pergi ke rumah kakaknya Kang Budi. Pada saat sampai di rumah kakaknya itu, abangnya itu Kang Budi. Jadi pada saat masuk ke dalam rumahnya, tatapan sinis dari Kang Budi ini sudah terlihat ya.
Dan Kang Budi bilang sama Kang Adit, mau ngapain lagi kamu kesini? Bukannya kemarin terakhir kamu bilang kamu gak mau datang lagi ke rumahku. Maaf Kang, aku kesini mau minta bantuan sama Akang. Anakku Rita sekarang sedang sakit keras Kang. Badannya panas dan kejang-kejang sudah lebih dari 3 hari. Sedangkan hasil taniku merugi Kang. Dan aku bingung mau minta bantuan sama siapa lagi kalau bukan sama Akang. Oh, jadi maksud kamu datang ke sini itu mau ngutang? Lalu Kang Adit menjawab, iya Kang, aku mau pinjam uang sama Akang untuk bawa anakku Rita berobat ke rumah sakit. Gak ada. Aku gak bakalan pinjemin uang sama kamu. Orang miskin kayak kamu mana bisa bayar hutang. Sekarang mendingan kamu pergi dari sini. Dan aku juga gak sudi punya adik yang cuman nyusahin aku aja. Untuk kesekian kalinya Kang Adit ini mendapatkan perlakuan yang sama dari kakak kandungnya Kang Budi. Sebelum pergi meninggalkan rumah Kang Budi, Kang Adit ini berkata kepada Kang Budi, ingat Kang, aku akan membungkam mulutmu dengan kekayaan. Jadi di sini Kang Adit ini pergi dengan rasa dendam yang sangat besar. Kang Adit pun juga nggak bisa ya menahan emosinya dan tiba-tiba air matanya keluar begitu saja ketika meninggalkan rumah Kang Budi. Kang Adit melangkah pulang ke rumahnya dengan rasa amarah dan kecewa. Dan setelah sampai di rumah, mendengar pintu rumahnya terbuka ya, ada yang membuka. Karena memang pada saat itu pintu rumahnya Kang Adit ini belum terkunci oleh istrinya. Dan dari kamar, Teh Nunung ini langsung menghampiri Kang Adit dan bertanya, gimana Kang, dapat nggak? Bisa nggak kita bawa hari ini juga Rita ke rumah sakit? Jadi benar-benar penuh harap Teh Nunung ini berharap bahwa Kang Adit ini pulang dengan membawa uang pinjaman dari Kang Budi. Karena di pikiran Teh Nunung gak mungkin dong kakak kandungnya sendiri membiarkan keponakannya ini sakit gitu. Dan gak mungkin kalau gak dipinjemin uang. Tapi hasilnya berbeda, jadi kenyataannya berbeda. Dan Kang Adit bilang sama Teh Nunung, maaf Nung, untuk kesekian kalinya Akang dibuat kecewa sama Kang Adit. Bukan pinjaman uang yang Akang dapat, melainkan perilaku yang sama yang Akang dapat. Kang Budi gak pernah berubah Nung. Beliau masih memandang rendah kita dikarenakan kita ini miskin. Kita gak punya uang. Kita orang gak punya. Sampai kapanpun kita bakal direndahkan oleh beliau. Jadi kamu gak usah takut dan kamu gak usah berharap sama dia. Kamu gak usah sedih. Besok pagi Akang akan pergi ke kota untuk mendapatkan uang agar anak kita Rita bisa berobat ke rumah sakit. Dengan perasaan yang sama dengan Kang Adit, Teh Nunung ini merasakan kesedihan yang sama. Dan dengan perasaan yang yakin menatap ke Kang Adit, akhirnya Teh Nunung ini menganggukkan kepalanya menandakan bahwa ia percaya bahwa Kang Adit ke kota akan mendapatkan uang dan biar anaknya Rita bisa berobat ke rumah sakit. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kang Adit ini sudah mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke kota mencari pekerjaan. Sebelum pergi, Kang Adit ini bilang sama Teh Nunung, Nung, aku titip anak-anak ya. Kamu jaga diri dan jaga anak-anak kita. Dan doakan Akang semoga di kota Akang cepat mendapatkan pekerjaan. Dan kalau Akang sudah mendapatkan uang, Akang janji akan segera pulang dan membawa anak kita berobat ke rumah sakit. Dan pada saat itu Teh Nunung bilang sama Kang Adit, iya Kang, Akang tenang aja. Nunung doakan semoga Akang mendapatkan pekerjaan dan bisa mendapatkan uang agar anak kita sembuh seperti sedia kala.
Kang Adit perlahan mulai meninggalkan rumahnya. Pada pagi hari itu suasana desa sangat cerah, namun tidak seperti suasana hati dari Kang Adit. Kang Adit ini pergi meninggalkan rumahnya dengan hati yang sangat resah, gelisah, dan benar-benar memikirkan kondisi dari Rita. Setelah beberapa lama Kang Adit ini berjalan, akhirnya Kang Adit sampai di persimpangan jalan. Namun Kang Adit tidak mengambil arah ke kiri yang akan membawanya ke kota, melainkan Kang Adit mengambil arah yang ke sebelah kanan, yang membawanya ke hutan larangan. Tetapi Kang Adit malah berbelok ke kanan yang menuju ke hutan larangan. Entah apa yang merasuki pikiran dari Kang Adit ini hingga kakinya ini melangkah ke arah hutan larangan tersebut yang terkenal dengan keangkerannya. Dan di sana juga banyak sekali orang yang melakukan pesugihan. Yang ada di pikiran Kang Adit pada saat itu hanya ingin bertemu dengan Mbah Jaya, yaitu sebagai kuncen pesugihan. Jadi ternyata Kang Adit ini sudah menyerah dengan keadaannya pada saat itu. Dan Kang Adit hanya ingin mendapatkan uang dengan cara yang instan dan banyak. Jadi rumah Mbah Jaya ini memang berada di tengah-tengah hutan larangan tersebut. Mbah Jaya memang sengaja tinggal di tengah hutan tersebut dikarenakan ingin mendapatkan suasana yang sunyi, sepi. Jadi pas untuk Mbah Jaya ini bersemedi. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Kang Adit ini sampailah di tengah hutan tersebut. Jadi Kang Adit ini berusaha mencari rumah Mbah Jaya. Walaupun sebelumnya Kang Adit ini sudah pernah mendengar nama Mbah Jaya ini tadi, namun baru kali ini Kang Adit memberanikan diri untuk menemui Mbah Jaya. Dan setelah Kang Adit ini berhenti untuk beristirahat dan akhirnya Kang Adit melanjutkan perjalanannya menuju atau mencari rumah Mbah Jaya. Dari kejauhan Kang Adit ini sudah melihat rumah panggung dengan beratapkan daun kelapa. Dan di sini Kang Adit merasa yakin bahwa rumah panggung tersebut adalah rumah Mbah Jaya. Akhirnya Kang Adit ini bergegas menuju rumah tersebut. Setelah sampai di rumah panggung tersebut, Kang Adit ini langsung mengetuk daun pintu dari gubuk tersebut. Jadi setelah beberapa kali diketuk pintunya, dari dalam rumah terdengar suara yang sangat berat menyuruh Kang Adit ini untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Dengan perasaan yang campur aduk ya, pada saat itu ada perasaan takut, karena baru kali ini ya Kang Adit ini memberanikan diri dan ingin melakukan hal tersebut. Jadi setelah masuk ke dalam gubuk itu, Kang Adit ini duduk setelah dipersilahkan oleh tuan rumahnya. Di hadapan Kang Adit ada sosok laki-laki tua dengan jambang yang sudah memutih dan dengan tatapan mata yang sangat tajam. Dan laki-laki tua tersebut langsung mengatakan kepada Kang Adit, "Saya tahu maksud kedatangan kamu datang ke sini, anak muda. Apakah kamu sudah siap dengan ritual untuk mendapatkan kekayaan?" Mendengar perkataan tersebut, Kang Adit ini langsung terperanjat kaget karena Kang Adit ini merasa heran ya. Belum ngomong, ternyata Mbah Jaya ini sudah mengetahui maksud dan tujuannya datang ke rumahnya. Dan spontan Kang Adit pun menjawab, "Siap Mbah," sambil bergetar karena Kang Adit ini merasa gugup. "Baiklah, ritual yang pertama kamu harus meminum darah ayam cemani. Yang kedua, kamu harus memanggang ikan di antara ikan yang berada di ember tersebut. Dan yang ketiga, kamu harus bersemedi selama 1 malam lamanya."
Kamu jangan membuka mata apapun yang terjadi sampai aku yang menyuruhmu untuk membuka mata. Dan itu artinya ritual sudah selesai. Dan yang paling penting dari ritual tersebut adalah kamu setelah mendapatkan apa yang kamu mau, yaitu kekayaan, setiap tahunnya kamu harus memberikan tumbal nyawa kepadaku. Pada saat itu Kang Adit ini langsung mengiyakan semua persyaratan yang diberikan oleh Mbah Jaya tanpa memikirkan imbasnya. Dan Kang Adit memulai ritual yang pertama, yaitu meminum darah ayam cemani. Pada saat meminum darah ayam cemani yang sudah disiapkan oleh Mbah Jaya, Kang Adit ini merasakan mual yang sangat teramat. Namun apabila Kang Adit ini muntah, ritual tersebut dianggap gagal. Jadi Kang Adit ini berusaha bagaimanapun caranya ia menahan rasa mualnya agar tidak muntah dan menghabiskan darah ayam cemani tersebut. Dan ritual yang pertama berhasil dilewati oleh Kang Adit. Setelah ritual pertama selesai dilakukan dan berhasil dilakukan oleh Kang Adit ini melanjutkan untuk melakukan ritual yang kedua, yaitu harus memanggang ikan dan memilih ikan yang berada di dalam ember di hadapannya. Jadi syaratnya itu Kang Adit ini harus memilih ikan. Jadi ikannya itu ada beberapa ikan di dalam ember, lalu mengambil ikan tersebut, dibersihkan dan memanggangnya. Setelah ikan itu selesai dipanggang, Kang Adit harus menghabiskan ikan tersebut. Jadi setelah mendengar apa yang sudah dijelaskan oleh Mbah Jaya, Kang Adit ini mulai mengambil ikan yang berada di dalam ember. Di dalam pikirannya Kang Adit, karena harus segera menghabiskan ikan tersebut, jadi Kang Adit ini memilih ikan yang ukurannya paling kecil di dalam ember tersebut. Setelah ikan yang berukuran paling kecil yang berada di dalam ember itu diambil oleh Kang Adit ini harus membersihkan ikan tersebut. Teman-teman tahu kan ya, kalau misal membersihkan ikan itu bagaimana caranya? Yang pertama harus disisiki kulitnya, atau kulitnya itu harus dibersihkan. Yang kedua harus diambil kotorannya di dalam perut ikan tersebut dengan cara dibelah, lalu dibersihkan dan siap dipanggang. Nah, pada saat Kang Adit ini membersihkan sisik ikan kecil tersebut, Kang Adit ini sekilas mendengar suara dari Rita yang sedang kesakitan. Pertama kali didengar oleh Kang Adit ini, suara Rita ini mengatakan, "Sakit, Pak, sakit." Namun sayup-sayup terdengar. Tapi tidak dihiraukan sama Kang Adit. Jadi terus saja dibersihkan ikan tersebut. Kulitnya dibersihkan. Semakin kencang kulit ikan tersebut dibersihkan, suara teriakan Rita ini semakin jelas terdengar. "Bapak, tolong Pak, sakit Pak. Tolong Pak, sakit." Seketika Kang Adit ini langsung menghentikan aktivitasnya membersihkan kulit ikan tersebut dan berpikir, kok tiba-tiba ada suara Rita ya, jelas sekali terdengar di telinganya. Pada saat itu setannya memang banyak ya di situ. Jadi Kang Adit ini kembali terpengaruh dan mengatakan dalam hatinya, abaikan, itu hanya halusinasimu saja. Jadi Kang Adit ini sebenarnya sudah merasa ada yang janggal pada saat itu ketika kulit ikan tersebut atau sisik ikan tersebut dibersihkan. Suara anaknya ini semakin terdengar jelas. Jadi setelah beliau ini melanjutkan aktivitasnya, yaitu mengambil ikan itu tersebut dan ingin membelah bagian perut ikan itu, kembali terdengar suara Rita ini menjerit dan mengatakan,
"Bapak, hentikan Pak, jangan, Pak, jangan." Kembali terdiam Kang Adit dan berpikir, kok semakin gak enak perasaanku, ada apa? Tapi di sisi lain, keinginannya untuk mendapatkan uang agar anaknya ini sembuh itu sangat besar. Akhirnya Kang Adit kembali mengambil pisau dan membelah perut ikan tersebut. Dan pada saat perut ikan itu dibelah, suara Rita ini benar-benar seperti berada di telinganya Kang Adit sambil mengatakan, "Bapak jahat, sakit Pak, sakit." Setelah selesai perutnya ini dibelah dan dibersihkan, diambil kotoran yang berada di dalam perut ikan tersebut, seketika suara Rita ini tiba-tiba hilang. Benar-benar sudah tidak terdengar. Di sini Kang Adit ini gemeteran ya, benar-benar tangannya itu seperti ya ada rasa takut juga, benar-benar merasa ketakutan, saking takut itu gemeteran tangannya. Setelah ikannya dibersihkan, dicuci, Kang Adit ini mengabaikan semuanya dan langsung membakar ikan tersebut. Setelah selesai membakar ikan, dan Kang Adit ini melanjutkan memakan ikan tersebut sampai habis. Nah, setelah ikan tersebut dimakan oleh Kang Adit, tiba-tiba dari belakangnya Kang Adit ini, Mbah Jaya ini hadir dan langsung tersenyum lebar sambil mengatakan, "Ternyata tekad kamu untuk mendapatkan kekayaan benar-benar sangat besar. Kamu sudah menyelesaikan ritual kamu yang kedua, dan sekarang kamu ikut aku ke tengah hutan untuk melakukan ritual yang ketiga." Pada saat itu Kang Adit ini langsung berdiri dan mengikuti Mbah Jaya ini berjalan ke tengah hutan. Pada saat sampai di tengah hutan, Mbah Jaya ini memberitahu kepada Adit tempat untuk ritual atau bersemedi selama semalam. Jadi di tempat ini kamu akan melakukan ritual yang ketiga, bersemedi selama 1 malam lamanya. Apapun yang datang untuk mengganggu kamu, jangan sekali-kali kamu membuka matamu, kecuali aku yang menyuruhmu untuk membuka mata. Dan setelah itu Mbah Jaya ini pergi meninggalkan Kang Adit di tengah hutan tersebut untuk melakukan ritual yang ketiga. Langit pada malam hari itu sangat berkabut, dan suara hewan-hewan hutan terdengar sangat menyeramkan. Pohon-pohon tinggi berjejer seperti raksasa yang sangat menakutkan. Tapi itu semua tidak menyurutkan tekad dari Kang Adit untuk melakukan ritualnya yang ketiga. Jadi Kang Adit bersemedi selama 1 malam, ditemani atau di depannya itu ada seperti sesajen berupa darah ayam cemani segar, ada kembang 7 rupa, ada telur, dan ada dupa. Setelah Mbah Jaya ini pergi, jadi pada saat itu hari sudah tengah malam. Kang Adit ini sudah mulai merasakan adanya gangguan. Gangguan yang pertama, Kang Adit ini mendengar ada suara perempuan yang sedang cekikikan di sekitarnya. Dan bukan cuma itu saja, pundak Kang Adit ini seperti ada yang membelai-belainya. Jadi belayan tersebut dirasakan oleh Kang Adit, namun lama-kelamaan belayan tersebut berubah menjadi suara yang sangat menakutkan. Dan seketika nafas Kang Adit ini terasa sangat sesak, dan hal tersebut tidak membuat Kang Adit ini menghentikan ritual pamungkasnya tersebut.
Dan lama-kelamaan gangguan tersebut menjadi hilang. Dan bukan cuma itu saja, banyak lagi gangguan-gangguan yang lainnya. Tapi tidak menyurutkan tekad Kang Adit ini untuk menghentikan ritualnya. Jadi Kang Adit ini benar-benar fokus, terdiam dan tetap menutup matanya. Sampai akhirnya Kang Adit ini melihat anaknya Rita diseret oleh makhluk tinggi besar yang seluruh badannya ini berwarna hijau dan memiliki bulu yang sangat lebat. Jadi semua itu dilihat oleh Kang Adit ini seperti nyata dan benar-benar kejadiannya itu seperti kejadian nyata dan benar-benar ia lihat di hadapannya. Rita diseret oleh makhluk tersebut tanpa ampun. Benar-benar tubuhnya itu sudah sampai mengeluarkan darah. Darahnya itu sudah berceceran kemana-mana. Bahkan baju yang dipakai Rita ini sudah tidak berbentuk lagi. Sudah robek sana sini saking sangat kencang diseret oleh makhluk tersebut. Pada saat itu Kang Adit ini melihat anaknya tersebut meronta-ronta, menangis kesakitan minta tolong. Namun tidak dihiraukan oleh makhluk tersebut. Bahkan semakin Rita ini memberontak, berteriak, Rita ini malah dicambuk dengan kencang sampai mental ya. Dan kembali diseret oleh makhluk tersebut. Benar-benar ingin membuka matanya dan membantu anaknya pada saat itu. Hampir saja Kang Adit ini ingin membuka matanya. Tapi lagi-lagi Kang Adit ini kembali mengingat perkataan dari Mbah Jaya agar jangan sekali-kali membuka matanya sampai Mbah Jaya yang menyuruhnya untuk membuka mata. Sampai akhirnya hari pun sudah pagi dan Kang Adit ini dibangunkan oleh Mbah Jaya menandakan ritual yang ketiga sudah selesai. Ketika membuka matanya, Kang Adit ini langsung terbelalak kaget dikarenakan di sekitarnya Kang Adit ini sudah banyak sekali uang dan tumpukan emas yang berkilauan. Jadi di sini Kang Adit ini sangat merasa senang karena pada saat itu Kang Adit sudah menjadi orang yang kaya raya. Di sisi lain, di desa tempat Kang Adit tinggal digemparkan oleh berita Rita yang meninggal dunia. Tak disangka-sangka anak dari Kang Adit, Rita, yang ia perjuangkan untuk mendapatkan uang agar bisa membawanya ke rumah sakit, meninggal dunia. Jadi Kang Adit ini tidak mengetahui ya bahwa anaknya itu meninggal. Di kampung, di desanya, warga kampung ini memang sudah sebagian ada yang mengetahui bahwa Rita ini memang sudah sakit keras. Sakit yang dibilang cukup aneh karena panas tinggi nggak turun-turun 3 hari ya pada saat itu dan disertai kejang. Ya orang zaman dulu ya, maksudnya kalau anak sakit itu 3 hari nggak turun-turun ya agak aneh gitu ya. Dan setelah pergi Kang Adit ini ternyata kondisi kesehatan Rita ini semakin menurun. Jadi badannya itu sudah nggak panas lagi, melainkan Rita di sini seperti orang tidak sadarkan diri. Kalau mungkin ya sekarang bisa dibilang koma seperti itu. Sudah nggak bisa diajak komunikasi. Nah, sebagian warga kampung memang sudah mengetahui kondisi Rita dan sebagian juga belum ada yang mengetahui kalau anaknya Kang Adit ini sakit. Pada saat mendengar bahwa Rita ini sudah meninggal dunia, banyak sekali warga yang datang karena memang merasa sangat kasihan. Yang namanya di kampung ya, cepat sekali berita ini tersebar dan pada saat itu warga kampung sebagian juga mengetahui bahwa Kang Adit ini pergi ke kota untuk mencari uang. Makanya Teh Nunung merasa sangat sedih karena suaminya itu pergi ke kota untuk mendapatkan uang dan ingin membawa anaknya ke rumah sakit. Warga yang datang berusaha untuk menguatkan Teh Nunung, memberi semangat, memberi support.
Nah, jadi di antara warga kampung yang datang, ada salah satu Pak Kiai, bisa dibilang Pak Ustadz ya, pemuka agama lah di kampung tersebut, datang juga untuk takziah. Pada saat datang ke rumah Teh Nunung dan meminta izin sama Teh Nunung untuk melihat kondisi terakhir jenazah dari anaknya Rita. Jadi teman-teman, pada saat Pak Ustadz tersebut membuka kain penutup jenazahnya Rita, Pak Ustadz ini langsung bilang ya, langsung mengucapkan astagfirullahalazim. Jadi seperti orang kaget, karena yang dilihat oleh Pak Ustadz itu ternyata bukan jasad dari Rita, melainkan gedebong pisang. Tapi warga-warga yang lain, bahkan Teh Nunung pun juga kalau melihat yaitu jenazah anaknya. Ya karena memang Pak Ustadz ini memiliki keistimewaan, atau bisa dibilang beliau ini seperti orang yang diberi kelebihan lah sama Allah. Jadi dia bisa melihat kalau misal ada yang aneh. Setelah melihat kondisi Rita yang seperti itu, Pak Ustadz ini langsung menghampiri Teh Nunung dan berkata, sabar ya Nung, insya Allah kamu bisa melewati semuanya. Dan insya Allah anak kamu jaminannya surga. Karena memang anak di bawah umur itu ya teman-teman, insya Allah jaminannya memang surga. Mereka ini masih suci. Dan mendengar ucapannya Pak Ustadz, Teh Nunung hanya bilang, iya insya Allah Pak Ustadz, terima kasih banyak buat doanya. Setelah mengatakan seperti itu kepada Teh Nunung, Pak Ustadz ini merasa bertanya-tanya dalam dirinya. Sebenarnya apa yang terjadi di keluarga ini? Dan Pak Ustadz juga belum mau menanyakan lebih lanjut karena memang kondisi dari Teh Nunung juga kan masih dalam berduka. Jadi Pak Ustadz belum berani menanyakan yang lebih jauh seperti itu. Makanya di sini Pak Ustadz masih menyimpan cerita ini dan hanya beliau saja yang tahu. Dikarenakan hari juga sudah mulai sore, para warga ini memberi saran kepada Teh Nunung untuk segera dimakamkan. Tapi di sini Teh Nunung ini masih bersikeras untuk menunggu suaminya Kang Adit agar suaminya ini bisa melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Tapi warga kembali memberitahu kepada Teh Nunung ya, nggak baik Teh kalau misal jenazahnya ini dibiarkan semakin lama. Lebih baik, lebih cepat, lebih baik agar segera dimakamkan. Tapi Teh Nunung ini masih seperti agak keberatan. Dan akhirnya Pak Ustadz ini kembali datang menghampiri Teh Nunung dan memberikan penjelasan bahwa jenazah anaknya ini tidak baik kalau misal dibiarkan terlalu lama. Alangkah lebih baiknya kalau secepatnya dimakamkan. Insya Allah nanti suamimu pasti bakal menerima kok semuanya. Kamu sekarang melakukan atau menunaikan tugasmu untuk mengantarkan anakmu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Jadi setelah diberi penjelasan oleh Pak Ustadz, akhirnya Teh Nunung ini mengiyakan agar anaknya ini segera dimandikan dan segera dimakamkan pada saat itu. Dan setelah itu warga langsung mempersiapkan segala kebutuhannya untuk Rita ini dimandikan dan dimakamkan. Nah, jadi setelah dipersiapkan untuk Rita dimandikan, pada saat itu juga ya Teh Nunung ini ikut memandikan anaknya untuk terakhir kalinya. Jadi teman-teman mungkin sekitar 3 atau 4 orang ya warga yang ikut untuk membantu memandikan almarhum dari Rita. Setelah baju Rita dibuka dan siap untuk dimandikan, warga yang turut membantu memandikan Rita termasuk Teh Nunung ini kaget. Karena melihat kondisi badannya Rita ini ya, hampir seluruh badannya itu lebam-lebam, biru-biru, bahkan ada yang luka. Dan yang lebih anehnya lagi dan yang membuat Teh Nunung ini kaget,
bagian dada Rita sampai ke bawah perutnya ini seperti ada luka sayatan. Padahal kondisi Rita sebelum meninggal gak ada yang membawanya pergi karena memang kondisinya itu sudah gak bisa bergerak. Selama dari hari pertama sakit sampai hari Rita terakhir, sampai akhir hayatnya itu, Rita itu gak bergerak dari kamar. Dan hampir 24 jam itu memang diawasi oleh Teh Nunung. Makanya di sini Teh Nunung itu benar-benar merasa kaget, gak nyangka dan bingung kenapa badan anaknya itu seperti itu. Dikarenakan Teh Nunung ini gak mau membuat heboh warga kampung ya. Dan Teh Nunung memberi penjelasan bahwa lebam-lebam di tubuhnya Rita ini dikarenakan memang panas tinggi yang gak turun-turun dan membuat pembuluh darahnya itu pecah, dan lebam-lebamnya itu dikarenakan pembuluh darahnya itu beku. Pada saat itu dia menjelaskan lah ya, sebisanya dia mengarang cerita atau apapun agar warga yang melihat kondisi terakhir dari Rita ini percaya. Dan warga yang pada saat itu turut memandikan Rita pun akhirnya percaya. Jadi setelah selesai dimandikan, jenazah Rita ini langsung dibungkus kain kafan, disolatkan dan langsung dibawa untuk ke pemakaman. Dan dikarenakan hari juga sudah mulai sore, malah mau menjelang maghrib, jenazah Rita ini langsung dimakamkan. Teh Nunung pun juga sudah pasrah karena memang kondisi yang harus membuat Teh Nunung segera memakamkan anaknya Rita. Di sisi lain, Kang Adit ini ternyata sudah berjalan menuju ke rumahnya. Jadi Kang Adit pulang dengan perasaan yang senang karena sudah mendapatkan uang yang banyak dan ingin segera pulang untuk membawa anak bungsunya itu ke rumah sakit. Namun kenyataan lain dihadapi namun kenyataannya berbeda. Jadi Kang Adit ini dari kejauhan melihat ada bendera kuning tepat di namun kenyataan yang lain berbeda. Dari kejauhan Kang Adit ini melihat ada bendera kuning tepat di depan rumahnya. Dan dari kejauhan juga terdengar ada suara orang yang sedang membaca surat Yasin. Melihat hal tersebut, Kang Adit ini langsung berlari masuk ke dalam rumahnya. Dan pada saat masuk ke dalam rumahnya, Kang Adit ini langsung bertanya sama istrinya, Teh Nunung, yang sedang duduk di ujung rumahnya sambil menangis. Ada apa ini, Nung? Kok ada orang rame-rame sih ngaji di rumah kita? Emangnya kenapa? Ada apa? Lalu Teh Nunung bilang sama Kang Adit, Rita Kang, Rita sudah meninggal dunia tadi pagi. Mendengar perkataan tersebut, Kang Adit ini langsung duduk lemas tak berdaya. Karena apa yang sudah ia lakukan, sudah ia perjuangkan sampai melakukan pesugihan agar mendapatkan uang yang banyak karena untuk membawa anaknya ini ke rumah sakit. Pada saat uang sudah di tangannya, apa yang ia inginkan sudah didapat, anak bungsunya tersebut ternyata sudah meninggal dunia. Jadi setelah Kang Adit ini sudah mulai tenang dan para warga pun juga sudah meninggalkan rumahnya Kang Adit, barulah Teh Nunung ini menceritakan kronologi pada saat Rita meninggal dunia. Pada saat itu Kang Adit ini barulah menyadari bahwa simbol ikan yang ia bersihkan dan ia panggang itu adalah tumbal yang ia berikan, tanpa Kang Adit ini sadari. Penyesalan pasti datangnya belakangan ya teman-teman. Namun di sini Kang Adit benar-benar merasa sangat menyesal. Karena anak yang seharusnya ia bawa ke rumah sakit ternyata sudah dijadikan tumbal pesugihan yang ia lakukan sendiri. Kang Adit benar-benar merasakan kesedihan yang sangat teramat dalam.
Namun kembali lagi di sini yang namanya perjanjian dengan jin, dengan iblis, dengan setan dan sejenisnya itu sudah tidak dapat dibatalkan. Jadi walaupun sekarang Kang Adit sudah mendapatkan kekayaan, namun Kang Adit merasa hidupnya itu hampa, merasa hidupnya itu sudah tidak berarti dikarenakan anak bungsunya tersebut sudah dijadikan tumbal pesugihan. Kang Adit benar-benar sangat menyesal. Kalau misalnya dia bisa menukarkan dirinya, biarlah saya yang menjadi tumbal tersebut, biarkan anak saya yang mendapatkan kebahagiaan ini. Tapi semuanya tidak bisa dibatalkan. Jadi Kang Adit ini hidup bergelimang harta ya teman-teman, hanya beberapa saat saja. Karena Kang Adit tidak bisa memberikan tumbal nyawa berikutnya. Tumbal nyawa yang kedua diberikan oleh Kang Adit adalah kakak kandungnya sendiri, yaitu Kang Budi. Karena di sini Kang Adit benar-benar merasakan sangat sakit hati dan akhirnya beliau menumbalkan kakak kandungnya tersebut. Sampai terakhir berita yang didengar oleh sahabat saya ini, Kang Adit sudah tidak tinggal di kampungnya tersebut ya pada saat itu. Jadi teman-teman, sebenarnya ceritanya ini masih sangat panjang, tapi di sini saya persingkat saja karena memang saya nggak mau menceritakan lebih panjang lagi. Tapi yang namanya pesugihan itu pasti ujung-ujungnya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Kalau memang kita mau mendapatkan kekayaan yang kekal, ya kita harus usaha. Jangan mencari jalan pintas. Saya mengucapkan terima kasih buat sahabat saya di sini. Mohon maaf tidak disebutkan namanya karena memang beliau sangat keberatan. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang barusan saya ceritakan. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini juga jangan pernah sekali-sekali terfikirkan atau terbersit pikirannya untuk mencari jalan pintas juga agar mendapatkan kekayaan. Jadi kita sama-sama usaha biar keberkahan yang kita dapatkan. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin mengirimkan cerita kepada saya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah ceritanya saya akan ceritakan kembali di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Jangan lupa juga di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Jadi nanti di sana saya akan mengupdate keseharian saya dan yang pastinya saya akan memberikan updatean terbaru di channel YouTube saya Rahayu Fajri. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.